Bayangin deh, 19 perusahaan raksasa dari Korea Selatan, dari Hyundai, Lotte, sampai POSCO. Bukan POSCO yang itu ya. Datang ramai-ramai ke Indonesia, tapi bukan buat liburan ataupun selfie di Borobudur, teman-teman. Mereka datang bawa modal gede, yaitu 30 triliun rupiah. Iya, lo nggak salah dengar, teman. Duit segede itu siap digelontorkan buat invest di berbagai sektor di Indonesia. Di otomotif, petrokimia, energi, sampai ke infrastruktur. Kesan pertamanya sih kayak kabar bahagia nasional ya, tapi coba tahan dulu deh. Duit segede itu, duit sebanyak itu, bakal ngalir kemana sih? Emangnya bener ya bisa bikin rakyat kecil sejahtera? Atau malah cuma mampir bentar terus balik lagi ke kantong mereka? Nah, ini yang sebenarnya sering kelewat. Kalau ada investasi gede, kita sering langsung seneng. Padahal belum tentu kan semua orang bisa dapat manfaatnya. Bisa jadi yang diuntungkan paling gede, ya perusahaan-perusahaan itu sendiri. Yang cuma nyari tanah murah dan tenaga kerja murah. Sementara kita, jangan-jangan cuma jadi penonton di negara sendiri. Kayak disuruh jagain parkiran sambil nonton mereka pesta cuan di halaman rumah kita sendiri. Jadi penting banget buat kita cari tahu apa aja sih dampak realnya dari investasi kayak gini ke ekonomi Indonesia. Jangan sampai euforia doang yang gede tapi hasilnya zong alias nol besar, teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal ngomong mulai dari kronologi kedatangan investor Korea, manfaat yang dijanjikan buat Indonesia, sampai risiko-risiko dan niat tersembunyi yang mungkin ikut numpang di sana. Lo juga bakal tahu kenapa sih kita perlu waspada, karena ini bukan cuma soal duit, tapi soal masa depan ekonomi dan kedaulatan kita. Jadi jangan lupa traktir gua kopi dan mari kita bahas. Lo pasti penasaran ya, kenapa sekarang? Dan kenapa bisa segede itu investasinya? Jadi ceritanya tanggal 28 April kemarin, Presiden Prabowo bareng Mas Wapres Gibran kedatangan tamu penting banget di Istana Merdeka. Yang datang bukan orang sembarangan ini, teman-teman, tapi delegasi dari 19 perusahaan raksasa dari Korea Selatan. Dari hasil pertemuan itu, mereka sepakat buat nambahin investasi mereka ke Indonesia senilai 1,7 miliar dolar Amerika. Miliar dolar Amerika, teman-teman. Atau misalnya kalau dirupiahkan sekitar 30 triliun rupiah. Gede banget ya kan? Nah, perusahaan yang datang ini juga bukan pemain baru. Ada nama-nama besar kayak Hyundai, Lotte Chemical, POSCO, bukan POSCO yang itu ya, tapi POSCO Holdings, dan KCC Glass. Mereka bukan cuma mampir buat foto bareng, tapi beneran datang dengan rencana konkret. Sektor yang mau mereka garap juga bukan sektor ecek-ecek dan sektor biasa. Mulai dari otomotif, petrokimia, energi, sampai infrastruktur, teman-teman. Sektor-sektor yang emang lagi panas dan dibutuhin banget di era industri yang sekarang ini. Dan ini artinya investasi mereka bukan sekedar taruh uang terus tinggal nunggu untung, tapi niat beneran mau bangun fondasi bisnis mereka dan industri di tanah air, teman-teman. Nggak nutup kemungkinan kalau Indonesia bakal dijadikan markas produksi utama buat ekspansi mereka ke Asia Tenggara. Jadi bukan cuma numpang lewat, tapi beneran ini bener-bener bisa jadi poros penting dalam rantai pasok mereka. Kalau semua ini jalan sesuai rencana, kita bisa jadi saksi transisi Indonesia dari sekedar pasar konsumsi jadi pusat manufaktur dan logistik. Dan yang lebih penting lagi, ini kesempatan buat membangun ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tentu aja bisa menarik lebih banyak investasi global ke depannya. Tapi ya seperti biasa, semua balik lagi ke gimana kita ngelola peluang ini dengan baik ya, teman-teman. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Danantara yang kemarin baru rapat itu sama Pak Presiden? Ya, wah, gak tahu. Kalau dengar angka 30 triliun rupiah, pasti banyak yang mikir, wah mantap nih, ekonomi kita bakal naik. Tapi, beneran semudah itu? Biar nggak cuma ikut senang doang. Salah satu dampak paling kelihatannya adalah soal lapangan pekerjaan. Katanya, investasi ini bisa nyiptain peluang ribuan pekerjaan baru, teman-teman. Terutama di sektor otomotif, petrokimia. Hyundai misalnya, lagi kejar-kejarnya, lagi gacor-gacornya buat keproduksi mobil EV atau mobil listrik. Dan itu jelas banget butuh banyak teknisi lokal buat lulusan dari SMK ataupun Politeknik. Ini tentu saja peluang yang sangat-sangat menjanjikan banget. Tapi di satu sisi anehnya, walaupun lowongan pekerjaan itu banyak,
angka pengangguran itu tetap tinggi. Jadi masalahnya itu di mana ya sebenarnya? Orang-orangnya yang nggak siap atau sistemnya yang masih berantakan? Nyatanya banyak perusahaan ngeluh kekurangan tenaga kerja terampil. Tapi di sisi lain kita lihat jutaan orang masih nganggur, termasuk ya gua ini. Artinya ada jurang gede antara pendidikan dan kebutuhan industri. Ini bukan cuma soal jumlah kerjaan, tapi soal cocok-cocokan skill juga. Jadi kalau sistem pendidikan dan pelatihan kerja kita nggak segera dibenahi, ya jangan heran kalau peluang terus lewat dan kita nggak bisa ngambil, teman-teman. Nah, selain soal kerjaan, ada juga potensi transfer teknologi yang nggak kalah penting. Kalau kita bisa manfaatin momen ini dengan strategi yang matang, teknologi tinggi bisa masuk dan SDM kita bisa naik level. Tapi ya itu nggak bisa terjadi kalau cuma diamnya tanpa serah terima hasil jadi dan nggak mau berusaha. Harus ada sistem pelatihan, regulasi, dan negosiasi yang benar-benar ngatur supaya kita nggak cuma jadi tukang rakit terus, tapi juga bisa pegang kendali atas teknologi tersebut. Bukan maksudnya ngerebut atau berusaha mereka, tapi ya itulah intinya. Investasi ini juga nyentuh sektor infrastruktur dan ekspor. Ada dana yang diarahkan buat pelabuhan dan rantai logistik, yang fungsinya bukan cuma buat ngedukung industri dalam negeri aja, tapi juga biar kita bisa jadi hub ekspor ke negara-negara Asia lainnya. Seperti kita tahu lah, posisi Indonesia itu sangat strategis banget di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau semua ini dimanfaatkan dengan benar, bukan nggak mungkin kita bisa jadi pemain utama di peta industri regional, teman-teman. Setiap investasi itu kayak pisau. Bisa motong buah, bisa juga buat ngelukain yang motong. Dan itu berlaku juga buat kita. Di satu sisi, investasi gede dari luar negeri itu kayak dari Korea Selatan ini bisa jadi peluang emas buat ngedorong industri dalam negeri. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak hati-hati, bisa-bisa kita cuma jadi penonton di rumah kita sendiri, teman-teman. Misalnya kalau semua teknologi, manajemen, dan kendali produksi tetap dipegang sama sana yang punya perusahaan itu negaranya, ya posisi kita bakal tetap lemah, kita sama aja, kita kerja, iya emang kerja, tapi nilai tambah yang gede tetaplah lari ke mereka, Jung. Selain soal kendali, keuntungan dari investasi juga rawan nggak balik ke ekonomi lokal. Kalau mayoritas saham dan kontrol bisnis masih di tangan pihak luar, profit besarnya ya otomatis dibawa pulang ke negara asalnya lah. Dalam kasus ini ya Korea. Kita mungkin ya dapat imbasnya, tapi kecil mungkin ya. Ya gaji ataupun pajak, tapi bukan kue utamanya. Ujung-ujungnya kita cuma dapat remah-remahannya doang, teman-teman. Sementara mereka pesta di atas piring yang kita sediai. Belum lagi soal tenaga kerja dan lingkungan. Banyak investor senang masuk ke daerah yang regulasinya longgar, supaya biaya lebih murah. Tapi yang sering kejadian, buruh dibayar murah, hak-haknya dilanggar, dan lingkungan sekitar rusak karena pengawasannya yang sangat lemah. Pemerintah tuh nggak bisa gitu, cuma udah bangga karena udah tanda tangan MOU itu. Dan harusnya tuh ada sistem pengawasan yang kuat dari awal sampai proyeknya benar-benar jalan. Kalau enggak ya rakyat sekitar yang jadi korban lagi. Dan gak cuma itu, ada juga tekanan dari negara besar kayak Amerika. Contohnya yang paling nyata ya dan yang paling baru yaitu kris. Waktu kris mulai dipakai lintas negara kayak Thailand, Malaysia, bahkan mungkin sampai Jepang dan negara-negara Asia sekarang ini udah ada yang banyak yang pakai gitu, Amerika langsung reaktif. Mereka minta Indonesia buat buka data transaksinya. Alasannya ya karena sistem layak kris ini dianggap ngerubuhin dominasi sistem pembayaran global yang selama ini dikuasai oleh Barat dan sebut saja Visa dan Mastercard. Jadi semakin kita mandiri, maka makin besarlah tekanan dari luar. Kalau regulasi dan posisi tawar kita lemah, kita bisa ya dikendalikan secara halus tanpa kita sadar, teman-teman. Masalah lain yang terjadi di lapangan yang gak kalah serius adalah birokrasi dan premanisme. Contoh paling nyatanya yang baru-baru ini terjadi adalah pabrik mobil listrik BYD. Itulah pokoknya BYD yang ada di
Subangte. Proyek ini sebenarnya punya potensi besar, tapi malah dihambat oleh ormas lokal yang minta jatah proyek dan gangguin distribusi materialnya. Atau mungkin minta jatah THR atau apa buat tidak tahu kronologis secara pastinya. Tapi yang jelas, ormas-ormas ini sangat meresahkan teman-teman. Dan tentu saja hal ini ngebikin investor jadi mikir 2 kali. Tambah lagi proses perizinan di Indonesia yang masih sangat ribet, makan waktu, dan kadang ya lu tahu sendiri lah. Kalau ada uang ya bakal lancar gitu, alias licin lah intinya lah. Kalau pemerintah nggak tegas beresin ini semua dari pusat sampai daerah, duit 30 triliun rupiah itu bisa-bisa cuma numpang lewat aja gitu. Dan kita ya kehilangan momentum emas yang udah di depan mata banget. Mungkin itu aja teman-teman yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja kalau masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Sore ini agak panas banget. Panas. Wafner Janto, sampai jumpa di video berikutnya.